Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjadi moderator pada agenda yaitu ada tugas mengerti tentang teknologi pembelajaran. Jadi kami mewawancarai guru gerak mengenai peran teknologi pada guru dan peserta didik. Baik, sebelum memulai diskusinya, saya perkenalkan terlebih dahulu teman saya. Di sini ada Mbak Dina, kemudian ada Desi, lanjut ada Dela, Roenza, dan yang terakhir ada Diaju. Baik, di sini untuk pertanyaan pertamanya, Miss. Yang pertama yaitu kita ketahui di era abad ke-21 atau generasi Z sekarang, guru dituntut harus mampu berinovasi dalam perkembangan teknologi. Jadi, pertanyaannya, mengapa guru penting mengaplikasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran? Dan menurut Ibu, seberapa pentingkah teknologi tersebut dibutuhkan oleh para guru? Itu saja, Miss. Oke, baik. Terima kasih buat Bu Dea, buat Saudara Dea atas pertanyaannya. Tadi itu pertanyaannya itu mengapa guru penting mengaplikasikan teknologi dalam proses pembelajaran ya? Ya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman, yang dimana kita itu sebagai guru harus mampu berinovasi, khususnya dalam perkembangan teknologi. Jadi, peran teknologi dalam proses pembelajaran itu yang pastinya sangat penting. Kenapa? Karena melalui media berbasis teknologi itu uh, dapat menarik perhatian murid yang pastinya. Jadi, anak-anak di era digital saat ini telah terbiasa dengan teknologi sejak dini. Jadi, dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, itu guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik bagi murid, membantu mempertahankan minat mereka selama pelajaran. Kemudian juga memfasilitasi pembelajaran yang aktif. Jadi teknologi itu dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif di kelas. Jadi melalui penggunaan misalnya melalui penggunaan permainan edukatif, simulasi, atau melalui video pembelajaran, jadi guru dapat melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran tersebut. Kemudian juga mengakomodasi kebutuhan individual. Jadi di sini teknologi itu memungkinkan guru untuk menyediakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi menyesuaikan tingkat kesulitan dan gaya belajar dengan kebutuhan individu setiap murid. Dan ini juga bisa membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memastikan bahwa setiap murid itu dapat berhasil. Kemudian juga dapat mempersiapkan murid untuk di masa depan, karena kan di era digital yang terus berkembang seperti sekarang ini, keterampilan teknologi itu menjadi semakin penting, baik bagi guru maupun bagi murid itu sendiri. Jadi dengan memperkenalkan teknologi kepada murid, guru dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di masa depan yang didominasi oleh teknologi. Nah, jadi penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu sangat penting. Guru perlu mengintegrasikan teknologi dengan bijak dan kreatif ke dalam proses pembelajaran untuk memastikan bahwa murid mendapatkan pendidikan yang relevan, menarik, dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang digital. Seperti itu. Gimana? Nggak ada suaranya? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Dina, dipersilakan.
Baik, terima kasih Saudari Dea atas kesempatannya. Baik, Miss izin untuk bertanya. Pertanyaan selanjutnya, sebagaimana penjelasan Miss sebelumnya tadi kan, Miss menyebutkan bahwa di era digital sekarang ini guru harus mampu berinovasi dengan menggunakan teknologi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa saja sih yang menjadi tantangan bagi guru untuk menerapkan teknologi di dalam pembelajaran dan apakah solusinya, Miss? Baik, sekian pertanyaan saya. Oke, terima kasih Saudari Dina atas pertanyaannya. Jadi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pembelajaran dalam memanfaatkan teknologi ya. Jadi tantangannya itu yang pastinya itu keterbatasan keterampilan teknologi. Karena kan seperti contohnya di sekolah kita itu masih ada beberapa guru yang kurang memiliki keterampilan teknologi yang cukup. Terutama untuk guru senior kan, masih ada beberapa guru senior yang ada di sekolah kita. Jadi uh, guru-guru tersebut kurang memiliki keterampilan teknologi untuk mengintegrasikan alat dan aplikasi teknologi ke dalam pembelajaran dengan efektif. Jadi sehingga guru-guru tersebut difasilitasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti workshop, webinar, ataupun juga bisa berkolaborasi dengan sesama guru yang kompeten untuk meningkatkan kompetensi terkait keterampilan teknologi tersebut. Kemudian juga tantangan yang pastinya itu adalah jaringan WiFi yang terkadang kurang bersahabat atau kurang stabil dan bahkan jaringan tersebut tidak sampai di kelas-kelas. Nah, sehingga guru harus menggunakan kuota sendiri dalam proses pembelajaran. Kemudian juga keterbatasan penggunaan proyektor karena khususnya di sekolah kita SD Negeri 139 itu proyektor yang ada di sekolah itu hanya ada dua. Jadi sehingga guru itu harus secara bergantian ketika ingin menggunakan proyektor untuk media pembelajaran. Jadi solusinya itu kita sebagai guru itu harus kreatif ya. Jadi tidak harus menggunakan proyektor saja dalam proses pembelajaran, tapi guru juga bisa menggunakan metode pembelajaran alternatif lain, seperti misalnya membuat media-media yang kreatif, ataupun bisa juga bermain sambil belajar yang dapat meningkatkan semangat murid sehingga mereka tidak merasa bosan. Yang itu saja. Gimana? Baik, Miss. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, Oke. baik. Terima kasih, Miss, atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Della, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Izin Miss bertanya, eh, bagaimana cara mengarahkan peserta didik untuk memanfaatkan media teknologi dalam proses pembelajaran yang berlangsung kayak gitu, Miss? Terima kasih. Oke. Cara mengarahkan peserta didik dalam memanfaatkan media teknologi ya. Jadi mengarahkan murid untuk memanfaatkan media teknologi dalam proses pembelajaran itu yang pastinya memerlukan pendekatan yang terarah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan murid tersebut. Jadi, murid itu kan mempunyai gaya belajar berbeda-beda, profil belajar yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Itu yang kita pelajari selama kita mengikuti guru penggerak pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, untuk mengarahkannya itu, kita bisa menggunakan untuk anak yang visual, kita bisa menggunakan video pembelajaran. Nah, di sini guru bisa menampilkan sebuah video pembelajaran yang menarik. Kemudian, murid dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran melalui video tersebut. Misalnya, dengan memberikan pertanyaan refleksi yang dapat mendorong keterlibatan murid. Kemudian juga untuk anak yang kinestetik bisa menggunakan pendekatan berbasis permainan. Misalnya permainan edukatif atau aplikasi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Jadi kita bisa mengajak murid untuk bermain game edukatif yang dapat membantu mereka belajar. Misalnya bisa menggunakan aplikasi Kahoot, Quizizz, dan sebagainya. Atau bisa juga kita belajar sambil bermain tanpa menggunakan media
teknologi dengan cara mengajak anak berpetualang dengan memecahkan misi seperti belajar di luar kelas atau outdoor seperti itu. Kemudian juga untuk anak auditori itu bisa menggunakan penggunaan alat yang pembelajaran interaktif. Itu juga sebenarnya untuk anak yang visual akan merasa nyaman, bukan hanya anak auditori saja. Jadi untuk penggunaan alat pembelajaran interaktif tersebut, guru bisa menggunakan alat pembelajaran interaktif seperti membuat alat peraga, kemudian papan interaktif ataupun aplikasi pendidikan yang memungkinkan murid untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti menjawab pertanyaan, memecahkan teka-teki, ataupun menggambar. Jadi, dengan menerapkan cara-cara tersebut, murid akan diarahkan untuk memanfaatkan media teknologi dalam pembelajaran dengan cara yang bermanfaat dan produktif, sehingga meningkatkan pengalaman pembelajaran mereka. Seperti itu. Oke, Terima kasih, Miss. ini sangat jelas jawabannya. Terima kasih, Miss. Selanjutnya pertanyaan dari Desi. Dipersilakan kepada Desi untuk bertanya. Baik, ini Miss ada pertanyaan. Dalam penggunaan teknologi itu kan pasti berdampak baik positif dan negatif. Nah, untuk dampak positif untuk karakter anak itu bagaimana dalam penggunaan teknologi? Penggunaan dampak dalam menggunakan ini ya, media Teknologi, digitalnya. ya, Oke, Oke, penggunaan media digital dalam proses pembelajaran itu yang pastinya memiliki dampak yang kompleks pada perkembangan karakter murid. Itu baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Jadi tidak hanya berdampak positifnya saja. Tapi jika kita membahas dampak positifnya, itu media digital itu dapat memperkaya pengalaman belajar murid dengan menyajikan informasi dalam bentuk yang menarik dan interaktif, memungkinkan mereka untuk memahami konsep-konsep atau materi yang sulit menjadi lebih mudah atau dengan lebih baik. Kemudian juga dapat meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran dengan menyediakan konten yang menarik, beragam, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka. Kemudian juga dampak positifnya itu pendidikan karakter. Jadi guru dapat menggunakan media digital untuk mendukung pengembangan karakter murid dengan memilih konten yang mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, empati maupun tanggung jawab. Nah, selain dampak positifnya, sebenarnya ada juga dampak negatifnya jika menggunakan media digital berbasis Android. Misalnya, anak-anak itu dapat terpapar pada konten yang tidak sesuai atau tidak pantas jika penggunaan media digital tidak diawasi secara ketat oleh guru ataupun orang tua. Itu kalau kita menggunakan berbasis Android. Kemudian juga jika menggunakan media digital yang berlebihan itu dapat menyebabkan ketergantungan dan penyalahgunaan. Tapi kalau untuk anak SD sendiri, khususnya di sekolah kita itu tidak menggunakan Android sebagai media pembelajaran di sekolah. Karena selain anak-anak dilarang membawa HP, selain itu juga anak-anak bisa kecanduan dalam penggunaan HP tersebut. Nah, jadi penggunaan media digital itu memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan pada pembelajaran dan perkembangan karakter murid, tetapi juga memerlukan pengawasan yang cermat untuk menghindari dampak negatif yang akan mungkin timbul. Seperti itu. Oke, baik. Memang dalam teknologi itu tadi yang sudah dijelaskan Miss tadi ada dampak positif dan negatifnya. Jadi Iya, seorang guru harus bisa memilih materi yang bagus itu ya Miss ya, agar bisa disaring oleh peserta didiknya. Oke, untuk iya. pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh De Ajeng, kepada De Ajeng dipersilakan. Dalam pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, apakah ada peningkatan dari hasil belajar peserta didik itu sendiri, Miss? Peningkatan hasil belajar
hasil belajar murid dalam pemanfaatan teknologi digital itu yang pastinya eh, hasil belajarnya itu lebih meningkat dan lebih interaktif karena melalui pemanfaatan teknologi tersebut anak-anak SD khususnya itu cenderung memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang materi pembelajaran ketika disajikan dalam bentuk multimedia. Contohnya seperti video dan gambar interaktif dibandingkan dengan metode konvensional atau metode monoton. Kemudian juga murid juga cenderung lebih terlibat dalam proses pembelajaran ketika menggunakan teknologi digital karena pengalaman yang interaktif dan menarik yang disediakan oleh media tersebut. Kemudian juga penggunaan teknologi digital memungkinkan murid untuk belajar bekerja sama dalam proyek kolaboratif, baik secara langsung di kelas maupun secara daring di rumah dengan teman sebaya mereka. Jadi penting bagi pendidik untuk menggunakan teknologi digital sebagai alat pembelajaran yang efektif, memperhatikan kebutuhan dan kemampuan murid, serta memastikan bahwa penggunaannya seimbang dan terintegrasi dengan baik dalam kurikulum dan strategi pembelajaran yang ada. Oke, Gimana? terima kasih Miss untuk penjelasannya sangat jelas dari pertanyaan yang dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih Miss atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Oke, Oke, sama